Halo, barudak. Selamat datang kembali di Breakfast Channel. Kita main lagi untuk Yu-Gi-Oh! Master Duel. Jadi memang ada event terbaru dari Yu-Gi-Oh! Master Duel, yaitu ada Synchro Festival, memang sampai 22 April ya. Dan juga ada duel pass baru. Kita bisa dapat background yang baru juga, dan juga sama si Monkey ini ya. Ini untuk yang wallpapernya. Kalau di level 50, kalau udah yang gold pas gold, nah kita bisa dapat si ini nih, Mickey Monkey atau apa gitu ya. Jadi sini saya akan sharing perihal untuk Synchro ya, Synchro Festival, karena Synchro Festival ini ada booster pack baru juga, yaitu Beyond Speed. Nah ini udah ada kayak siapa, Shooting Majestic Star Dragon, terus juga Crystal Clear Wing Synchro Dragon. Nah juga nih baru on the floor. Ini bisa negat ini high speed Roid Clear Wing Rider. Jadi cepat dia untuk ininya apa monster-monster dari sinkronya. Dan juga ada up type Despia ya. Despia karena dia berhubung lagi keluar untuk sinkro, jadi keluar supaya yang sinkro ini Beyond Speed ini. Nah karena event ini sinkro ya, jadi special summon dari sinkro ini cepet dia, walaupun memang dari sebelumnya ya kayak sinkro, terus juga exit, pendulum, link. Nah keluar udah link terakhir itu keluar juga cepet, walaupun sekarang eventnya sinkro juga cepet juga, karena ada combo-combo beberapa yang bisa special summon dari sinkro monster tersebut, dan juga bisa ngelock musuh untuk tidak bisa aktifkan trap, efek atau semuanya gitu, atau kartu aktivasi. Jadi memang di sini saya gunain untuk counter atau deck yang untuk counter Synchro Festival. Walaupun memang Synchro Festival saya tapi nggak gunain sama sekali extra deck Synchro. Yaitu salah satunya adalah Kaiju. Jadi ini dia saya sharing untuk kartu saya gunain, yaitu Kaiju. Jadi di sini memang 40 yang saya gunain juga, dan juga extra deck tidak ada sama sekali. Jadi pertama saya gunain juga Es Blossom 1, karena memang saya punya satu ya. Dan juga untuk kewajiban saya gunain juga Ancam of Fright. Nah Ancam of Fright saya gunain 3 karena memang saya gunain extra deck. Dia tipenya ini kayak Avatar Goblin, walaupun memang pergiliran cuma gunain satu ya untuk ngedraw. Dan juga bisa soal summon dari extra deck. Kalau dia udah aktifin ngedraw, dia ke extra deck, dan juga kita bisa summon. Lumayan dengan beat stick attack yang 4000 gitu. 1800 sorry. Dan juga saya gunakan Volcanic Queen, jadi untuk counter atau injak sinkro musuh. Karena kebetulan untuk tribot semua dari tangan ini dia nggak bisa ngenegat kayak efek shooting, majestic, terus juga Stardust, dia nggak bisa di-negat karena kan dia di tipenya itu tribut, jadi nginjak langsung gitu. Jadi saya gunain 2 juga, karena saya gunain juga 2 ini karena dia bisa selalu summon defense position, jadi lumayan kita bisa hancurin dengan Ancam of Fight ini gitu. Karena kebanyakan Kaiju ini setelah summon ke lapangan musuh itu harus tipenya posisinya attack position. Dan juga saya gunain juga Kumon Ghost ini attack terkecil kedua dari Kaiju. Ini saya gunain juga 2, dan juga super atau secret rare ya ratingnya. Dan juga saya gunain Radian yang lumayan juga, attack-nya lumayan 2800, bistik juga level 7. Dan juga saya gunain juga Lava Golem 2, karena memang kalau Lava Golem ini bisa ngehabisin atau ngetribut 2 monster musuh. Lumayan kan kalau ketika musuh ini ada kayak Baron tadi The Floor, terus juga ada Majestic. Jadi dengan summon Lava Golem kita bisa langsung ngeinjak 2 monster itu. Dan juga kita bisa summon yang ini defense. Jadi bisa langsung dihancurin dengan Kaiju DTF 2500 ke atas. Terus juga saya guna juga Gamesiel, ini jadi kewajiban juga karena dari Kaiju, karena attack paling kecil dari Kaiju, jadi kita kasih spell summon ke lapangan musuh. Ini attack kecil 2200, dan kita bisa spell summon Kaiju dari tangan ke lapangan kita yang attack di atas 2200. Jadi kita langsung bisa serang si Gamesiel ini. Ya, saya semacam dia pengorbanan lah si Gamesiel ini. Jadi saya gunain 3. Dan juga saya juga Gadarla gunain 1 juga, karena kalau ini lumayan efeknya lumayan bisa ngesetengahin lapangan musuh, monster musuh. Tapi memang kita nggak concern ke Kaiju counter ya. Jadi memang saya gunain juga untuk ya level 8 gitu. Dan juga
Thunder King, ini beat stick juga 3300. Attack-nya saya gunain juga dua, dan juga ada Jizukiru 3300. Bisa diketahui juga ini saya gunain dua masing-masing ya, karena kadang ada situasi ketika Thunder King dan juga Jizukiru ini saya gunain tiga masing-masing ya, walaupun memang nggak pakai si Gadarla dengan si Radian ini. Jadi ketika tiga Thunder King dan tiga Jizukiru, ini kadang ada momen ketika di kartu tangan musuh tuh, tangan kita tuh kaijunya misalnya ada dua gitu, misalnya Thunder King dan juga Jizukiru. Nah itu kadang bingung juga, karena ketika dua ini attack-nya sama dan juga nggak bisa di defense kan di monster musuh. Jadi kadang harus kayak ngorbanin dua kaiju ini untuk ngeinjak satu atau menghancurin satu monster musuh itu. Karena ketika kita selalu summon si Thunder King misalnya di lapangan musuh, dan kita selalu summon Jizukiru di lapangan kita, attack-nya sama dan kita bisa hancurin dua-duanya. Tapi kita jadi minus 1, musuh hanya minus 1, kita minus 2, sedangkan musuh minus 1. Itu jadi concernnya, makanya saya gunain Gadarla 1 dan juga Radian 1 gitu. Dan juga saya gunain staple juga Regeki, Air Fist Feather Duster tuh. Monster Reborn ini udah jadi kewajiban juga, karena ketika udah kita injak monster musuh, kita bisa summon monster yang diinjak itu ke lapangan kita. Upstar Goblin saya gunain satu juga karena ya cuma punya satu. Nah, Honor Seal, jadi ketika udah summon kaiju di lapangan musuh, kita bisa ambil itu monster dengan gunain Honor Seal, karena itu kan monster kita atau yang kartu kita, ketika kita aktifin Honor Seal, kita bisa langsung mengkontrol si kaiju yang tadi summon di lapangan musuh ke kita gitu. Sebenarnya ada sih trap yang OP juga yang continuous ya, yang tipenya kayak gini juga continuous, cuma karena ultra rare ya, ini karena ekonomis rare jadi saya gunain 3. Lalu juga Pot of Desire karena dia nggak terlalu impact ketika kaiju di banish di deck, jadi saya gunain satu juga karena punya satu juga, dan juga lumayan untuk nambah plus 1 kartu. Dan untuk Lightning Storm dia untuk counter juga ketika kita nggak ada yang pass up, bisa kita ngancurin monster musuh, ngancurin spell trap, jadi ini semacam counter gitu Lightning Storm. Dan juga Kaiser Colosseum ini untuk limit ya monster musuh untuk spell summon atau normal gitu, jadi sesuai dengan monster yang di kitanya, jangan lebih dari monster kita misalnya 1 berarti musuh 1. Kita pun juga tidak bisa semua special summon banyak, karena sesuai dengan jadi equal sama gitu. Dan juga Dimensional Fissure ini kebanyakan Synchro ini kan aktifnya kadang ada di deck, kadang ada di graveyard, kadang juga di tangan, kadang juga di lapangan. Nah, dan kebanyakannya itu di graveyard gitu. Nah, jadi makanya untuk supaya mengantisipasi aktif monster di graveyard, kita banish aja, karena kalau banish ini kadang Synchro ini jarang gitu kalau di banish ya. Jadi makanya saya gunain Dimensional Fissure 3. Jadi ketika monster musuh atau musuh udah Synchro, maka Synchro materialnya ini langsung ke banish gitu. Dan juga saya gunain Call by the Grave 1 karena punya satu juga. Nah, ini juga counter juga Evelyn Match ketika musuh kita udah battle pass, kita bisa ngebanish sesuai dengan kartu yang di kontrol kita gitu. Jadi lumayan juga untuk counter ketika musuh udah banyak kartu monster atau kartu spell trap. Kita nggak ada sama sekali, karena Koiju ini tipenya counter ya, counter attack ketika lihat situasi dari tangan, jadi langsung diaktifin dari tangan untuk ngebanish semua yang kartu musuh, sisain satu gitu. Nah, untuk Solemn Judgment saya punya satu juga, dan juga Solemn Strike ini OP juga dengan hanya bayar 1500 untuk ngedegat efek sama spesial. Kalau ini udah punya banyak, saya juga pakai juga si Solemn Strike. Dan juga Emperor Order ini jadi buah si Malkama sebenarnya, tapi memang karena musuh juga lebih banyak gunain spell trap atau spell. Jadi makanya saya gunain juga Imperial Order, karena untuk mengantisipasi aktif monster atau nge-add biasanya itu. Karena kalau jadi catatan juga, karena kaiju ini lebih ke counter attack dan juga tidak banyak untuk nge-add, jadi plus kartu tangan, kecuali kalau kita pakai field yang waterfront itu ya. Tapi karena memang suka berbalik, karena ketika kita pakai waterfront itu musuh, jadi kita pilih salah satu. Misalnya kalau kita waterfront itu kita pakai dan Dimensional Fissure nggak dipakai,
kadang musuh itu bisa terus-terusan nge-synchro gitu buat counternya. Jadi makanya saya gunain nggak Watering Front itu dengan gunain Dimensional Visor, dan juga saya gunain juga Skill Drain 3 gitu. Jadi untuk nge-negat spesial efek monster musuh. Jadi supaya musuh itu menegat atau supaya nge-negat musuh untuk spell summon, ngaktifin efek semuanya agar sinkronnya itu nggak terjadi gitu. Karena kalau untuk kaiju ini bisa jadi advantage juga sama kayak tipe-tipe elite ya. Kalau misalnya nggak gunain kaiju counter ya. Jadi itu dia mengenai skill drain, dan extra itu tidak ada sama sekali. Jadi kita lihat untuk reply-nya, salah satu saya lawan Synchro dengan gunain kartu kaiju, walaupun memang di Synchro Festival. Ya, bisa dibilang ini lumayan buat counter, dan juga jadi catatan untuk pengguna kaiju diusahakan itu giliran kedua gitu. Kita di giliran kedua untuk mainnya. Nah, bisa dilihat. Nah, musuh aktifin Junk Converter efeknya. Kita bisa negate dengan Ash Blossom, tapi musuh di-negate juga dengan Called by the Grave untuk negate efek dari Ash Blossom. Langsung negate, langsung di-banish. Nah, Junk Converter aktif, ambil Junk Synchron. Combo awal Junk Synchron dan Junk Converter. Dengan level 5 doang, 2 monster, mereka bisa plus kartu lebih dari 1. Aktif Junk Speeder. Dengan efek Junk Speeder, dari Synchro Summon, bisa summon sinkron dari deck. Wah, dengan level masing-masing tuner. Lihat, bisa dilihat dia bisa nge-add 5 plus 5 dengan hanya kartu 2 monster tadi, Junk Speeder dan Junk Converter. Junk Speeder dan Junk Synchro Summon, Stardust Dragon. Jadi mulai kombonya Stardust Dragon aktif, Revel in Like, draw 1 kartu, aktif lagi. Nah, Synchro lagi, Jet Synchron untuk summon atau Synchro Summon, Pulmo Synchron untuk plus 1 draw. Nah, Pulmo Synchron dan Stardust Dragon Synchro keluar, Shooting Star Dragon. Rev in Like, draw semua 1 tuner dari tangan, keluar Shooting Majestic Star Dragon, level 4000, tipe 3300. Efeknya ini apa aja bisa nge-negat kartu apapun ya, aktivasi kalau nggak salah. Nah ini dia, ini posisi yang good karena ada Gameciel dan juga ada Jisukiru ya. Jisukiru. Nah, lihat kan attack 2200. Nah, aktifkan Monster Reborn, langsung kita kontrol si Majestic Dragon dengan susah payah musuh soal summon, kita langsung kontrol. Aktifin Air Flag dan aktifin Regeki. Semua langsung attack 3300, 4000. Lihat, dengan mengeluarkan Gameciel untuk langsung nginjak si Majestic Shooting Star Dragon dengan cukup 1 kartu aja gitu. Nah, ini aktifnya musuh. Sebenarnya ini musuh udah terdesak sebenarnya. Walaupun memang kartu kita tangan sama 1, akhirnya musuh hopeless dan serang diri sendiri untuk bunuh diri. Jadi seperti itu dari review deck saya, kaiju. Memang walaupun memang kaiju ini nggak konsisten ya, bisa dilihat dari match history, memang kadang nggak konsisten gitu, loss win. Tapi seenggaknya dari event ini saya memang targetnya untuk di poin 11.000 untuk mendapatkan gemnya, karena untuk beli ini ya booster pack ininya. Jadi sekarang udah sampai di 13.700. Ini dia Synchro Festival untuk kaiju deck yang ini tadi. Jadi memang kadang memang di zaman sekarang Yu-Gi-Oh! Master Duel semua serba cepat, dan beberapa ada deck yang untuk mengcounter supaya kecepatan itu kita counter, walaupun memang harus beberapa atau aspek-aspek yang kita harus pertimbangkan. Ya, mungkin sekian dari saya reviewnya, semua bermanfaat. Terima kasih Barudak atas kedatangannya. Salam Yu-Gi-Oh! Salam Master Duel. Thank you.